warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon dengan nikmat ini, kita mohon Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya, dalam golongan hamba-hamba Allah al-muttaqin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, syariat yang sangat banyak. Kalau kita berusaha mengerjakan semua zikir yang Nabi kerjakan, mulai bangun tidur sampai kembali tidur, ini berat. Dan belum tentu kita bisa mengerjakan semuanya. Apalagi kita mau coba-coba nambah-nambah ibadah-ibadah yang tidak ada dasar. Itu sungguh mempersulit diri sendiri, dan di hadapan Allah belum tentu amalan yang kita anggap baik dan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diterima oleh Allah. Karena syarat rukun diterimanya amal ibadah itu adalah firman Allah dalam penutup surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya dalam keadaan Allah ridha kepada mereka, kepada kita, dan kita ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Amal saleh yang diterima oleh Allah adalah makana sawaban. Sawab itu adalah benar, benar menurut Al-Quran dan menurut As-Sunnah. Kemudian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
ma kana khalisan lillah, yaitu amal ibadah tersebut dikerjakan hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita mengatakan kepada sesuatu, ini aku perbuat lillah dan juga untuk kalian. Ini aku berbuat lillah dan juga untuk keluargaku. Ini aku berbuat lillah dan juga untuk memperjuangkan kampung halaman saya. Pertanyaannya mana lebih cenderung? Kita kerjakan karena Allah atau untuk keluarga? Untuk keluarga, bukan untuk Allah. Kalau sudah ada embel-embel selain Allah, maka amalan tersebut bukan berarti atau tidak berarti ditujukan kepada Allah. Itu ditujukan kepada selain Allah. Maka Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum, ikhlaskan amal kalian itu hanya untuk Allah. Karena segala ibadah yang dikerjakan selain untuk Allah, maka amal ibadah tersebut tidak akan kita dapati di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita yang lalu kita sampai masih pada bab jujur. Jujur di sini kita ambil contoh kemarin tentang 3 orang yang tidak ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam peperangan tersebut bukan dalam kondisi sakit, bukan dalam kondisi tidak mampu, tapi disebabkan karena Anas bin Malik ini menunda-nunda amal baik. Maka siapa yang menunda-nunda amal baik, maka Allah akan jadikan seluruh urusannya itu terbengkalai. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, segeralah mengerjakan amal-amal saleh. Setiap ada dalam hati kita ingin mengerjakan kebaikan, tidak usah ditunda, langsung kerjakan. Karena kalau kita tunda, nanti akan tertinggal. Sama ketika kita masuk ke masjid. Datang ke masjid di awal waktu, jangan duduk di belakang. Kejar saf awal. Siapa yang mengakhirkan saf, maka Allah akan membuat semua urusannya ini terbengkalai. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan dia tinggalkan. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika munafik, orang munafikin itu berhadapan dengan kaum mukmin, itu karakter orang munafik itu hanya 2. Kalau kita lihat tentang Abu Khaisama ini termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapatkan perintah dari Nabi, ayo silahkan sedekah. Maka Abu Khaisama ini kebetulan hanya memiliki satu sok kurma, satu ukuran timbangan kurma ini disedekahkan ke Baitul Mal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang punya harta banyak, dia mensedekahkan dalam bilangan yang banyak. Perhatikan apa perkataan orang munafik terhadap yang pertama, orang yang sedekahnya sedikit. Abu Khaisama, orang munafik, mengatakan Allah tidak butuh dengan sedekah yang jumlahnya sedikit. Ini orang munafik ini menghina kaum muslimin yang punya kemampuan sedikit dan dia mau sedekah. Allah tidak butuh sedekah kecil gini. Allah tuh mau yang nerima sedekah yang besar. Tapi tatkala melihat orang muslim mukmin yang sedekah dalam jumlah besar, orang munafik ini mengatakan, lihat tuh orang itu sedekahnya itu riya, ingin dilihat orang-orang. Kata Allah, fayaskharuna minhum, orang-orang munafikin ini
kerjaannya hanya selalu mencaci maki, menghina kaum mukminin. Allah jawab, sakhirallahu minhum. Allah akan menghinakan mereka. Allah akan merendahkan orang-orang munafikin. Dan orang munafik ini selalu tidak benar antara apa yang ada dalam hatinya dan apa yang ada pada zahirnya. Mereka ketemu orang mukmin, mereka pura-pura sholat bersama orang-orang beriman. Sholatnya juga apa? Kusala, malas. Yura'unan nas. Mereka sholat itu supaya dilihat oleh manusia. Dan ketika mereka kembali kepada golongan mereka, apa? Kata Allah, ketika mereka kembali kepada golongan mereka, apa? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sudah, kami ini sama. Aku ini sama kalian. Tidak ikut golongan mereka. Kami dengan mereka itu hanya untuk mengolok-olok saja. Ini orang-orang munafikin. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tentang kejujuran ini yang pertama adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu muttafaq alaih. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan pelakunya menuju surga. Dan sungguh seseorang itu ketika dia berkata jujur, berbuat yang benar, maka sampai nanti dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang siddiq. Siddiqan itu orang-orang yang banyak berkata jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan pelakunya kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan dosa itu menggiring, mengantar pelakunya menuju neraka. Dan sungguh seorang laki-laki yang suka berdusta, suka bohong, akan dicatat oleh Allah sebagai kazzab. Kazzab itu orang yang suka berbohong. Berbohong ini bisa dengan lisan dan bisa dengan al-arkan. Al-arkan itu anggota tubuh. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan alaikum bisidqi. Kalian ini harus berkata benar, berbuat yang benar. Dan ini sudah kita bahas tentang masalah hadis Ka'ab bin Malik. Dan apa yang didapatkan oleh Ka'ab bin Malik karena kejujurannya, yang didapatkan adalah mendapatkan akibat yang baik untuknya. Dan setelah itu dia berjanji kepada Nabi, dia tidak akan pernah berbohong, karena kejujuran itu bisa menyelamatkan orang yang mengerjakan kejujuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita tentang masalah jujur. Kejujuran ini kita pernah membahas tentang bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj. Ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, beliau akan menyampaikan kepada kaum
kaum musyrikin atau kaum Quraisy, kaum Arab Quraisy pada waktu itu. Kemudian Abu Jahal melihat Nabi sedang gelisah. Abu Jahal bertanya, "Ya Muhammad, sepertinya kamu ini menyembunyikan sesuatu." Maka Nabi mengatakan, "Iya. Aku semalam ini melakukan perjalanan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian dibawa ke langit 7 dan aku bertemu para nabi. Kemudian setelah itu aku turun dan kembali lagi ke Masjidil Haram hanya dalam waktu 1 malam." Itu Nabi sampaikan di saat kendaraan tercepat adalah onta dan kuda. Mekah Madinah saja itu jaraknya kurang lebih berapa? 1000 kilo, 750 kilo. 500 kilo Mekah Madinah, 500 kilo. Itu dengan kendaraan onta, kuda itu bisa nempuh berapa hari. Nah, ini Nabi mengatakan kepada Abu Jahal bahwasanya Nabi perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian naik lagi ke langit menjadi imam para nabi. Bertemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi ini dan seterusnya. Turun kembali setelah mendapat perintah salat, kemudian Nabi pergi kembali ke Mekah. 1 malam. Abu Jahal senang. Nah, ini kesempatan untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Gila Muhammad ini. Apa yang Anda inginkan, wahai Muhammad? Apakah kamu mau aku kumpulkan seluruh bangsa Arab untuk mendengarkan apa yang kamu alami? Aku akan kumpulkan, kata Nabi. Iya. Dikumpulkan orang-orang ini. Orang-orang ini yang mereka tahu kendaraan tercepat kuda, onta, sudah selesai. Ini dari Mekah ke Palestina berapa jauh? Pulang pergi 1 malam cukup, selesai. Maka Abu Jahal mengumpulkan seluruh manusia bangsa Arab Quraisy waktu itu, dikumpulkan semua dan kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka." Nabi cerita, maka ada orang-orang yang mentertawakan Nabi. Bagaimana bisa melakukan perjalanan tersebut? Sampai akhirnya ada satu orang yang bijak dan orang ini pernah ke Masjidil Aqsa, pernah ke Palestina. Maka dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau memang kamu pernah semalam kamu pergi ke Masjidil Aqsa, siflana al-Aqsa. Coba ceritakan kepada kami bagaimana Masjidil Aqsa." Karena dia pernah ke sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua yang ada di Masjidil Aqsa dengan Allah tontonkan kepada Nabi Muhammad seakan-akan Nabi itu sekarang melihat dan berada di Masjidil Aqsa. Oh, di sebelah utara masjid itu ada ini, di selatannya ada ini. Diceritakan detail, Allah tontonkan kepada Nabi Muhammad. Seperti film anak-anak apa itu yang mencari harta, kemudian ada anak kecil yang menunjukkan jamnya, tampak padang pasir, ada harta karun dan seterusnya. Allah pertontonkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap detail Masjidil Aqsa. Diceritakan semua. Orang ini mengatakan, Muhammad belum pernah datang ke sana dan dia menceritakan persis apa yang saya tahu. Tapi apa kata orang-orang Quraisy, apalagi Abu Jahal, Abu Lahab ini semakin dongkol dengan ucapan orang yang sudah pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Abu Bakar, bagaimana kawanmu ini? Kenapa? Muhammad, dia mengatakan
Dia pergi dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit, kemudian turun kembali dan ke Mekah dalam satu malam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau itu yang mengatakan Muhammad dan lebih dari itu, aku percaya. Di saat orang-orang tidak percaya, Abu Bakar percaya. Sehingga mulai hari itu dikatakan Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq. Ini kejadian yang luar biasa. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita mungkin juga tidak percaya. Jadi tidak usah, wah coba saya di zaman Nabi saya bunuh Abu Jahal. Mungkin jadi pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab. Hah? Bagaimana mereka awal-awal Islam? Bilal disiksa. Ummu Yasir, ibunya Yasir, Ammar bin Yasir, disiksa. Hanya karena apa? Hanya mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Aku mengikuti ajaran Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka memperjuangkan agamanya. Habis-habisan memperjuangkan akidahnya, nyawa pun diperserahkan. Sekarang aman. Mau sholat, lapar, makan dulu. Ya, suasananya aman, tidak ada tantangan apa-apa. Pergi ke masjid juga nanti. Puasa Senin Kemisnya juga berat. Nah, ya. Sholat malamnya tidak rutin. Sholat duhanya terlalu sibuk. Apalagi tahiyatul masjid, kadang ingat qabliyah zuhur 4 rakaat capek. Nah, ya. Habis kerja di pasar, ini belum ada perang, belum megang pedang. Terus ngomong kalau saya hidup di zaman Nabi saya yang membunuh Abu Jahal. Ini maka Allah mengerti siapa di antara umatnya yang layak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Ashabul Ukhdud, ketika mereka harus dimasukkan ke dalam parit yang isinya api besar karena apa? Memperjuangkan Allah adalah Tuhannya. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Nabi katakan iyyakum wal kadzib, hindarilah oleh kalian dusta. Karena berbicara secara berbohong itu, mungkin orang mengatakan sudahlah bohonglah sekali, yang penting selamat. Bohong sekali, yang penting selamat. Ketika dikejar dia akan buat kebohongan yang kedua kali, memperjuangkan yang pertama. Ditanya lagi dia berbohong yang ketiga kali untuk memperjuangkan pertama, kedua, ketiga. Yang ada capek. Paling enak jujur. Jujur itu bisa membawa kita kepada keselamatan. Orang jujur itu tidak akan punya perasaan tidak enak. Iya, saya bohong. Enggak. Itu orang jujur itu pasti selamat. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa min a'zamil kadzib, dan termasuk dusta yang besar adalah ma yaf'aluhun nas al-yaum, apa yang banyak dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Dusta yang paling besar adalah yang kebanyakan dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Dia berbicara dengan perkataan yang bohong supaya apa? Supaya orang lain bisa tertawa. Ya, banyolnya berbohong. Kalau banyol cerita yang lucu-lucu, oke. Tapi kalau sampai dia berbohong, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi memberikan ancaman kepada orang-orang seperti ini. Wail. Wail itu secara bahasa artinya celaka. Wail itu ada artinya satu lembah di dalam neraka. Kalau gunung dimasukkan ke dalam lembah tersebut langsung habis.
Artinya itu adalah neraka wail. Bisa dikatakan wail adalah celaka. Untuk siapa? Liman hadatsa fakadzab. Untuk siapa saja yang berbicara dan dia berbohong. Tujuannya apa? Liyudhika bihil qauma wailun lahu summa wailun lahu. Dengan tujuan supaya orang-orang tertawa dengan dustanya. Ini banyak ketika kumpul-kumpul bicara bohong, bicara ini supaya orang-orang ketawa. Sering terjadi dan dikatakan dalam kitab ini min a'zamil kadzib, termasuk dusta yang besar itu yang banyak dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Dia berbicara bohong dengan tujuan supaya orang lain tertawa. Melucu tapi berbohong. Ini adalah termasuk dusta yang besar. Fal kadzib kulluhu haram. Maka berbohong itu semuanya haram. Nanti ada pengecualian hanya 3 saja. Warada fil hadis, ada dalam hadis disebutkan annahu yustatsna min zalika thalatha asya. Ada 3 yang diperbolehkan untuk bohong. Yang pertama fil harb, dalam peperangan. Itu pun bukan bohong tapi siasat. Seakan-akan mengalah atau mundur, ternyata membuat strategi untuk menyerang balik dan seterusnya. Kemudian wal islah bainan nas, mendamaikan di antara orang yang sedang bertikai. Jadi terkadang muncul kita ini sedikit berbohong supaya apa? Untuk menutupi kejadian yang membuat orang ini marah, maka terkadang kita ini berbohong supaya apa? Supaya damai. Yang ketiga, hadisul mar'a zaujaha wa hadithahu iyyaha, yaitu obrolan seorang istri kepada suaminya dan obrolan suami kepada istrinya. Terkadang ini apa? Terjadi bohong. Banyak gombal, kamu cantik, kamu tampan, padahal Masya Allah badanmu langsing, padahal jalanmu gagah, padahal pakai lipstik katanya cantik, padahal dalam hatinya kereng. Macam-macam. Ya, masakannya enak, padahal kurang garam. Masakannya enak, masa enak? Padahal istrinya tahu kalau tomatnya itu agak busuk, jadi masaknya agak kecut. Dia muji enak sekali makanannya. Siapa yang masak? Saya yang masak. Setelah itu perutnya murus. Istrinya tanya, apa gara-gara makan masakan saya tomatnya agak mentah? Enggak, saya terlambat makan. Saya mungkin kena minum susu kambing, minum susu sapi, kena kopi saya mancur-mancur. Padahal apa? Habis kena masakan di rumah. Kira-kira dikatakan jujur bagaimana? Masakanmu pahit, kecut, dan seterusnya, kira-kira rumah tangganya. Lihat suaminya rambutnya sudah berwarna 2. Sebetulnya keluar malu. Suaminya disuruh nyemir, tidak mau. Akhirnya ngomongnya apa? Memang rambut putih itu nanti menjadi saksi. Saya senang kok. Padahal ini boleh? Boleh. Tidak usah ngomong terang-terangan. Setelah melahirkan kamu tambah cantik, gitu ya. Anak pertama, lahir anak kedua semakin cantik. Anak ketiga semakin cantik. Ternyata suaminya mau kalau istrinya punya banyak anak. Ya, itu boleh. Boleh. Kalau semua diucapkan terang-terangan, jujur semuanya, maka rumah tangganya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada makanan yang mungkin terlalu asin,
maka istrinya akan makan makanan itu dilarang. Nabi makan dengan lahap. Kenapa? Khawatir kalau istrinya nanti merasa bersalah kalau masakannya terlalu asin. Dihabiskan oleh Nabi. Istrinya mau makan tidak boleh. Enak masakanmu ini enak. Sudah tidak usah ikut ganggu. Padahal apa? Untuk menutupi kalau masakannya terlalu asin. Bukan nanti suami yang sekarang terlalu jujur. Masak kasinan uya sak kilo dilebokne nang masakan. Wah. Istrinya nanti tidak masak, itu ya. Ini namanya apa? Itu namanya apa yang terjadi nanti? Wallahu a'lam. Tapi di sini dikatakan ucapan-ucapan itu ahlul ilmi mengatakan innal murada bil kadzib fi hadzal hadis, yang dimaksud dusta di sini itu tidak termasuk dusta yang terang-terangan, tapi itu bisa dikatakan at-tauriyah. Tauriyah itu hanya untuk mengenyampingkan makna yang sesungguhnya, dialihkan arti. Enak masakannya, masya Allah, saya suka. Belum pernah saya makan masakan seperti ini. Kebetulan waktu itu memang kurang pas, tapi masakannya enak, tidak pernah merasakan seperti ini. Enak mana masakannya sama saudara kamu? Untuk saat ini masakanmu enak, padahal tidak enak. Tapi tidak dibuat istri ini terpukul. Nanti suaminya pulang malam hari, begitu datang langsung ditunggu atau dikunci pintu dan seterusnya. Padahal suaminya bawa kunci, kok tidak bisa buka kunci. Istrinya jengkel pulangnya malam, kuncinya ditempelkan di pintu, tidak bisa buka. Padahal tanpa perbuatan seperti itu pun ditunggu saja. Nanti kalau ternyata suaminya, ya sudahlah kasihan, tidak usah dibangunkan, tidur depan rumah aja. Nanti akhirnya merasa bersalah. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, kama qala fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yakdzib Ibrahimu illa salasa kazibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya pada 3 kejadian dustanya. Yang pertama adalah dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan inni saqim. Aku sedang sakit. Sakim di sini adalah sakit fisik. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu tidak sakit fisiknya, tapi sakit hatinya terhadap kaumnya. Jadi kedustaan Nabi Ibrahim menggunakan kalimat sakim, sedang sakit fisik. Tapi padahal yang sakit bukan fisiknya tapi hatinya. Jadi menggunakan satu bahasa yang memiliki 2 makna. Yang kedua, kebohongan Nabi Ibrahim ketika setelah menghancurkan berhala-berhala, kemudian disisakan satu berhala yang paling besar dan kapaknya itu diletakkan di tangannya berhala yang ada. Ketika ditanya bahwasanya, apakah kamu mengerjakan ini wahai Ibrahim? Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu telah berbuat dengan Tuhan-Tuhan kami, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Dia tidak mengatakan tidak. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini nih, yang paling besar ini yang menghancurkan. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanyakan sama berhala ini, yang paling besar bisa bicara enggak? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini berdusta, bohong? Dia tidak berbohong. Tidak dikatakan bohong, karena ini adalah namanya dalam bahasa Arab at-tauriyah. Dan yang ketiga,
adalah tentang kondisi Sarah. Sarah ini istrinya Nabi Ibrahim. Ketika sampai ke Mesir, Raja Mesir ini menanyakan, dan Raja Mesir ini ada sakit, setiap melihat ada istrinya orang, maka dianggap sama raja ini, perempuan ini punya keistimewaan. Kok sampai dinikahi oleh orang? Berarti ini punya kelebihan perempuan ini. Dan dia selalu mengganggu dan menggoda. Termasuk Sarah. Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah wanita yang cantik. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim tidak mengatakan Sarah ini adalah istrinya. Tapi dengan menyebutkan ukhti, saudara. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim bukan saudara kandung, tapi saudara di dalam Islam. Kalau saudara kandung berarti dia berbohong, tapi ukhti. Yang dimaksud saudaraku perempuan di dalam Islam. Untuk apa? Untuk menjaga supaya istrinya tidak diganggu. Walaupun begitu, tetap Sarah ini diganggu oleh penguasa Mesir. Tapi Sarah ini termasuk perempuan yang doanya mustajab. Setiap Raja Mesir ini akan mengganggu istri Nabi Ibrahim, dia berdoa sehingga tiba-tiba tangannya lumpuh. Kemudian minta kepada istri Nabi Ibrahim, wahai wanita, tolong sembuhkan tanganku. Akhirnya berdoa, sembuh. Begitu sembuh, mau menggoda lagi. Berdoa lagi, lumpuh lagi. Sampai ketiga kalinya, maka akhirnya Raja Mesir ini membebaskan Nabi Ibrahim dan istrinya dan memberikan hadiah seorang perempuan bernama Hajar. Siti Hajar itu adalah bukan budak, tapi ada yang mengatakan anak daripada Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tinggal serumah sampai Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, sekian lama tidak punya anak. Akhirnya Sarah mengatakan, wahai Ibrahim, aku hadiahkan Hajar untukmu, untuk kamu jadikan sebagai istri. Ada sekarang mempersilahkan istrinya, sudah ini kamu nikahi saja adik ipar sepupu saya. Ada? Tidak ada. Ini saya punya kawan perempuan cantik tapi belum punya suami. Kamu mau nikah lagi dengan dia? Tidak mungkin. Dan dalam kondisi Sarah tidak punya anak dan Ibrahim tidak punya anak dari Sarah, dan dihadiahkan Hajar. Kemudian setelah itu Allah izinkan Hajar hamil. Bagaimana perasaan istri pertama ini? Ridho? Ya, namanya perempuan pasti cemburu luar biasa. Kesayangannya Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah kalah karena Siti Hajar punya anak dan anaknya laki-laki lagi. Ini akhirnya membuat cemburu dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim ngakali supaya Siti Hajar ini menggunakan pakaian yang bawahnya itu ada sesuatu yang, jadi dibuatkan rok yang melingkar supaya bisa menghapus bekas langkahnya Siti Hajar. Dia kemana? Ketika pakai baju biasa, Siti Sarah tahu kemana perginya Hajar, karena ada bekas kaki. Dibuatkan pakaian kurung yang bawahnya itu nyapu jalan, jadi bekas telapak kakinya Hajar tidak nampak. Sampai ada kecemburuan, sampai akhirnya mendapat perintah dari Allah untuk supaya Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dengan Nabi Ismail. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim alaihissalam berapa lama menikah tidak punya anak, tapi Nabi Ibrahim ini pengorbanannya untuk Allah luar biasa.
sampai malaikat datang. Wahai Ibrahim, kamu ini Masya Allah, Allah memujimu, seluruh penghuni langit memujimu, bahwasanya kamu ini mau mengorbankan apapun untuk Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak tahu, mungkin jarang kita dapati ucapan Nabi Ibrahim ini. Wahai malaikat, kalau Allah minta aku untuk mengorbankan anakku, aku akan kerjakan. Diperintah apa? Menyembelih. Diingatkan kembali janjinya, kalau punya anak pun dan Allah minta supaya mengorbankan, aku akan kerjakan. Terjadi pengorbanan, maka seluruh malaikat bertakbir dan memuji Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ketaatannya kepada Allah dan menepati janji. Ini padahal berapa lama setelah itu sampai dia mengucapkan dan tidak punya anak sampai dapat anak laki-laki. Anak laki-laki itu bagi orang-orang terdahulu, bagi bapak-bapak itu adalah anugerah yang luar biasa. Sampai Allah katakan dulu itu kalau ada orang punya berita baik akan lahirnya seorang anak perempuan, berita baik lahirnya seorang anak perempuan, orang-orang jahiliyah dulu itu apa? Marah, tidak mau. Dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya itu menjadi hitam. Tidak suka lahirnya anak perempuan. Dan dia sembunyi dari kaumnya, malu. Dan bangga kalau punya anak laki-laki. Dan Nabi Ibrahim punya anak laki-laki sebagai penerus. Ternyata diingatkan kembali, punya janji, korban dituntut. Nih, mimpi. Dan mimpi untuk menyembelih ini hanya berlaku bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pernah di Afrika orang laki-laki mimpi menyembelih anaknya, di pagi harinya anaknya dipanggil, disembelih. Ditangkap polisi, ditanya kenapa? Saya mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Karena saya mimpi, saya menyembelih anak saya. Saya dapat perintah untuk menyembelih anak saya. Dan Nabi Ibrahim juga mimpi dapat perintah menyembelih anaknya, dia sembelih. Saya ikut Nabi Ibrahim, saya pun menyembelih anak saya. Ini tidak berlaku untuk kita. Jangan sampai kita nanti terjadi di Indonesia yang seperti ini. Cukup di Afrika itu pernah kejadian. Dan disebutkan dalam kitab, itu kitab kurang lebih dicetak 5 tahun 6 tahun yang lalu kitab itu, dan disebutkan kisahnya tentang penyembelihan anak oleh ayahnya sendiri karena dapat mimpi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-hadis wa huwa lam yakdzib. Hadis ini tidak menyebutkan Nabi Ibrahim itu bohong. Wa innama warra tawriya wa huwa fiha shadiq. Tapi ini adalah tauriyah yang mana Nabi Ibrahim pun dia berkatanya tidak berbohong. Wa sawa'un kana hadza aw hadza fa innal kadhib la yajuz illa fi hadhihi thalath ala ra'yi katsirin min ahli ilmi. Jadi ahlul ilmi itu sepakat yang boleh bohong hanya 3 tadi. Gombal suami istri, ya. Terus peperangan dan mendamaikan antara orang yang sedang bermasalah. Selain itu tidak boleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tambah satu hadis dari Abi Muhammad Al-Hasan, dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal, aku menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk.
tinggalkan apa yang membuatmu ragu-ragu, beralih kepada apa yang membuatmu tidak ragu. Fa innas sidqa tuma'ninah, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dalam hati. Wal kadzib riba, sementara dusta itu adalah kebimbangan. Jadi jangan kita ambil sesuatu itu dengan keraguan-raguan. Bahkan dalam hadis ini ada syarah ketika seseorang sedang sholat atau dia mau sholat, dia ragu, ini sarung ini yang kena najis yang bagian tengah apa yang bagian bawah. Dia ragu kalau dicuci yang bagian bawah, jangan-jangan yang tengah yang kena. Mau dicuci yang tengah, jangan-jangan yang kena najis adalah yang bawah. Untuk menghilangkan keraguan ini, tempat yang membuat dia ragu itu dibersihkan supaya tidak ada lagi keraguan. Yang kedua yang dibahas dalam kitab ini adalah ketika seseorang sholat. Ketika seseorang sholat itu dia ragu-ragu, dia ini sholat sudah dapat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Mana yang dipegang? Yang dipegang adalah ini sama-sama ragu, 3 atau 4. Akhirnya yang diambil adalah diambil bilangan yang sedikit, ambil 3 supaya bisa menyempurnakan 4. Jadi diambil yang 3 kemudian dilanjutkan tambah 1 rakaat. Jangan diambil bilangan yang banyak, khawatir nanti kurang. Jadi ulama sepakat ketika ragu, dalam ilmu usul fiqh juga dikatakan ketika ragu as-shalla salasan am arba'an, dia sholat itu sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka hendaklah dia faliyabni ala salas, dia kuatkan keyakinannya bahwa sholatnya masih 3 rakaat. Jangan diambil yang 4. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang tentang kejujuran ini. Insyaallah kita akan ambil tentang kisah Uwais bin Amir. Uwais bin Amir ini termasuk kata Umar bin Khattab membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairut tabi'in, tabi'in yang paling hebat menurut versi Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab adalah Uwais bin Amir. Nanti insyaallah kita akan sampaikan tentang kejujuran Uwais sampai nanti mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Walaupun kedudukannya tabi'in, belum pernah bertemu dengan Nabi dan Nabi belum pernah bertemu dengan Uwais, tapi Nabi sudah menceritakan tentang Uwais. Dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza fi masjidina hadza fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah ولا عقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.